Halo, selamat malam pemirsa. Belakangan ini sedang marak razia barang-barang impor ilegal di sejumlah pertokoan dan pusat perbelanjaan. Banyak pedagang yang resah dan juga ketakutan bahkan hingga menutup toko mereka. Lalu benarkah ada razia seperti ini dan apakah razia yang dilakukan ini bisa menekan peredaran barang-barang impor ilegal? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Bara Hasibuan, staf khusus Menteri Perdagangan. Selamat malam, Bapak, boleh dicoba mikrofonnya? Malam, Putri. Baik. Kemudian di sebelah kanan juga ada Pak Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM. Selamat malam, Pak Vicky. Selamat malam, Mbak Putri. Di sebelah kiri saya ada Pak Abdullah Mansuri, Ketua Umum IKAPI. Selamat malam, Pak Mansuri. Malam, Mbak Putri. Sebelah kiri juga ada Pak Danang Girindrawardana, Dewan Pakar Apindo. Selamat malam, Pak Danang. Malam. Dan kita juga kehadiran salah satu pedagang ITC Mangga 2, ada Pak Dion. Selamat malam, Pak Dion. Selamat malam, Mbak Putri. Baik. Sebelum kita membahas soal razia ini, benarkah razia dilakukan di sejumlah pertokoan ataupun pusat perbelanjaan? Kita simak dulu informasi yang satu ini. Orangnya mana Pak yang razia? Para pedagang di sejumlah pasar resah karena tersebarnya kabar soal razia barang impor ilegal. Hal ini membuat mereka menutup toko lebih cepat dari biasanya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, razia itu tidak benar. Kalaupun ada razia di sejumlah pusat belanja atau pertokoan, bukan dilakukan oleh Satgas atau Satuan Tugas Pengawas Barang Tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. Karena Satgas baru mulai bekerja hari ini. Yang diawasi ya, tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris, pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya. Jadi ada 7. Ya. Fokus pengawasan yaitu importir atau distributor. Ada, saya lihat ikutin di medsos, ada yang berkembang isu pengawasan dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan misalnya. Nah itu sudah berapa hari, kan Satgasnya baru hari ini. Menteri Perdagangan juga meminta para pedagang agar tidak resah atau ketakutan terhadap razia barang impor ilegal. Bila mereka tidak menjual barang yang dimaksud, tidak akan terkena razia. Ia juga memastikan bahwa fokus pengawasan Satgas adalah ke importir atau distributor barang ilegal dan bukan pedagang atau retail. Namun, tidak menutup kemungkinan razia dilakukan ke pusat belanja. Baik, kita langsung konfirmasi mungkin ke Pak Dion. Pak Dion, benarkah ada razia barang-barang impor ilegal? Tidak benar. Lalu yang beredar video-video itu? Yang beredar video itu benar, cuman dalam arti tidak ada razia, hanya mungkin karena ketakutan dari pedagang ya. Ketakutan mungkin ada katanya dari sana udah ada yang kena razia, di sana ada kena razia. Akhirnya mereka yang mungkin dari pagi sudah buka, di tengah operasional gedung mereka tutup secara tiba-tiba. Nah itu yang membuat pengunjung pada panik, berikut mungkin pedagang yang lain pun yang tidak tahu sumbernya dari mana mereka juga ikut panik. Oke, demikian. Jadi informasi ada razia barang impor ilegal ini dari mana? Apakah dari sebaran WhatsApp mungkin atau dari mulut ke mulut? Yang saya tahu dari mulut ke mulut ya. Jadi mungkin orang bicara begini seperti itu. Ada diketahui nggak dari pihak mana, mungkin dari petugas kementerian atau dari mana gitu? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak diketahui asal muasal isu ini ya? Tidak ada, pokoknya hanya kita mendengar dari orang yang berbicara, oh ada razia seperti itu. Sudah berapa lama kemudian, seperti apa bisa digambarkan kepanikan dari para pedagang? Berapa lama mereka harus tutup? Itu mungkin di minggu kemarin ya, itu sekitar mungkin 4-5 hari. Itu ada yang tutup, ada yang sebagian besar tetap mereka buka, sebagian kecil ada yang tutup, dan mereka ada yang udah buka di tengah jam-jam mungkin jam 12 mereka tutup kembali. Seperti itu berjalan sekitar 4-5 hari. Jadi resah begitu ya? Ada keresahan dan ada ketakutan. Oke, lalu omset pedagang bagaimana? Itu sangat berpengaruh ya, karena orang yang mungkin pengunjung yang sudah terlanjur datang melihat orang dari tenannya sendiri panik,
mereka langsung tiba-tiba nutup tokonya, mereka memutuskan untuk pulang karena mereka tidak tahu ini ada apa. Seperti itu. Oke, tapi saat ini, hari ini, apakah sudah kembali normal atau masih panik? Untuk mulai hari ini setelah ada klarifikasi dari Menteri Perdagangan ya, kemudian kita juga mendapat informasi dari pihak pengelola bahwa itu semua hanya isu, setelah itu semuanya berjalan normal, tidak ada apa-apa Sudah lagi. kembali normal, Iya. oke. Saya mau ke Pak Mansuri. Pak Mansuri, apakah ada laporan soal razia barang impor ilegal ini? Ya, Mbak Putri, bermula dari tanggal 18 ya, pagi itu teman-teman pada kasih informasi khususnya Tanah Abang ya, bahwa pedagang di ITC dan di Senen sudah dirazia. Itu awal mula isunya. Sampai ke Tanah Abang ini sudah beredar cukup santer, ditambah dengan sebelumnya ada statement-statement dari pihak kementerian yang dalam tanda kutip setengahnya menakut-nakuti. Sebenarnya bukan ke kita sebenarnya. Sebenarnya menakutinya bukan ke kita. Bagian mana yang menakutkan? Ya contoh gini, berarti di pasar itu ada barang ilegal gitu. Kira-kira gitu kira-kira. Maka akhirnya ramelah isu itu bermunculan di pasar-pasar, khususnya tekstil. Ditambah lagi beberapa video muncul di media sosial, ada pihak bea cukai masuk ke pasar-pasar. Kami sampaikan kepada pedagang, tetap tenang, tetap dagang sebagaimana mestinya. Memang agak sulit itu untuk kita tenangkan pada saat itu karena kepanikan itu sudah cukup masuk ke mereka ya. Jam 11 siang tutup, mereka pulang, besoknya masih tutup, sehingga akhirnya kita sampaikan edaran ke grup-grup WhatsApp bahwa setelah kita konfirmasi juga ke Pak Bara, ternyata memang itu tidak benar dan Satgas juga baru terbentuk, sehingga ini yang membuat pedagang lebih tenang dari sebelumnya. Tetapi paling tidak itu mengganggu omset pedagang karena belum mendapatkan apa-apa lah, baru pagi itu. Berarti pihak bea cukai itu maksud dan tujuannya datang situ razia kah atau seperti apa? Setelah kami cek videonya, saya pastikan bahwa itu bukan di pasar kami di Jakarta. Itu adanya di luar ya, di luar Jakarta, mungkin perbatasan, dan itu terkonfirmasi bahwa bea cukai merazia di pasar untuk rokok impor ilegal. Kami cek ke teman-teman di Kemenq, bener nggak bahwa ada razia di pasar? Saya bahkan sampai agak keras menyampaikan, kalian bodoh kalau ngeceknya di pasar, kalau operasinya di pasar. Karena apa? Justru menunjukkan bahwa kerja mereka nggak benar. Kan pintu masuk impor itu mereka yang bertanggung jawab. Kalau jebol dan masuk ke pasar, mereka dong harusnya yang bertanggung jawab, bukan pedagang yang bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa kalian punya bobrok, punya persoalan gitu. Ini beberapa isu yang kami klarifikasi ke teman-teman, tapi ternyata itu juga tidak pada saat ini saja. Ini sudah cukup lama katanya begitu. Oke, baik, kita langsung cek ke Pak Bara. Pak Bara, ini benarkah target razianya nanti adalah pedagang pasar atau seperti yang disarankan oleh Pak Mansuri harusnya tidak pedagang pasar? Atau sama sekali tidak benar. Dan waktu Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan mengumumkan dibentuknya Satgas ini tanggal 18 Juli lalu, hari Jumat lalu, secara tegas beliau mengatakan nanti yang akan menjadi target adalah warehouses, gudang-gudang, tempat penyimpanan barang-barang import yang ilegal. Warehouses itu dimiliki oleh distributor dan importir. Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan razia ke toko-toko misalnya ke ITC atau ke Mangga 2 atau ke mall. Sama sekali kita tidak melakukan itu. Jadi kalau selama 10 hari ini kita ikuti memang banyak sekali isu yang mengatakan bahwa terjadi razia di Mangga 2, di Tanah Abang, itu sama sekali tidak benar ya. Dan kalau itu ada razia itu bukan dilakukan oleh Satgas. Karena Satgasnya baru terbentuk tanggal 18 Juli lalu dan kami baru kemarin mengadakan rapat teknis di antara semua wakil-wakil, ada 11 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas dan jukdisnya itu petunjuk teknisnya juga baru ditandatangani oleh Ketua Satgas, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Kementerian Perdagangan. Jadi kami sama sekali belum melakukan apa-apa dalam hal investigasi ke lapangan. Jadi yang satu saya harus klarifikasi, tidak betul bahwa sasarannya adalah toko-toko pedagang-pedagang apakah di Tanah Abang, Mangga 2
apakah juga itu toko-toko yang ada di mall, sama sekali bukan itu. Kapan mulai bekerja nih? Mudah-mudahan minggu ini akan ada satu case yang kita ungkapkan. Tapi sudah punya list mungkin laporan-laporan sudah ada kan barang-barang kemarin impor gitu kita ilegal? melakukan sharing data informasi kan ada wakil dari Bea Cukai ya, dari Kementerian Perindustrian, bahkan dari BIN sekalipun ya, dari Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, kejaksaan, sebetulnya masing-masing itu sudah punya data mengenai beredarnya barang-barang import ilegal ini ya, yang bersifat masif ini, yang dikeluhkan oleh Pak Danang dan kawan-kawan di Apindo, yang pada waktu kami mengundang Pak Danang dan pengurus Apindo kira-kira 2 minggu lalu, di situ mereka mengatakan salah satu sebab mengapa industri domestik ini terpukul sekali dan banyak pabrik ya yang tutup, banyak perusahaan yang melakukan PHK, karena memang produk-produk lokal ini, terutama tekstil ya Pak, pakaian jadi itu tidak bisa bersaing dengan produk-produk import yang ilegal. Karena kalau produk import yang bersifat ilegal itu, maka harganya itu ya, harga jualnya itu sangat murah. Ini tidak bisa bersaing Sedangkan dengan misalnya produk bahan baku, impor, misalnya untuk buat atau makan jadi, atau misalnya, keran impornya terlalu besar. ada berapa bahan baku misalnya harus diimport, ya itu kan dimasuk dalam cost kan, sehingga harga jualnya itu menjadi tinggi, gitu kan, lebih tinggi daripada barang-barang import yang ilegal. Kalau barang import itu masuk secara ilegal, berarti kan dia tidak membayar bea masuk kan. Cost-nya itu hanya untuk transportasi aja dari negara asal di mana barang itu dikirim. Baik. Gitu Pak Danang ya. Jadi itu yang membuat salah satu yang kesimpulan kita pada pertemuan dengan Apindo, dengan Kadin, dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, maka salah satu yang menyebabkan itu adalah memang masifnya barang-barang import yang berada di Indonesia. Dan itu juga ada data yang dipresentasikan oleh Apindo. Baik. Dan Asosiasi Pertekstilan mengatakan ada gap ya. Kalau kita lihat misalnya data import Indonesia ya, dari satu komoditi misalnya, let's say pakaian jadi ya, dari satu negara. Data import dari satu negara itu kita bandingkan dengan data ekspor dari negara itu ke Indonesia. Ya, kita ada data dari BPS, data yang dikeluarkan setiap bulan. Kita lihat misalnya dari satu negara, saya nggak usah sebut negaranya. Misalnya pakaian jadi kaos misalnya dari satu negara. Importnya misalnya, let's say 10.000 ya. Tapi ternyata data ekspor dari negara tersebut ke Indonesia untuk komoditi yang sama, dengan HS quote yang sama, itu bisa 2 kali lipat, bisa 20.000. Jadi ada gap 10.000. Nah apa kesimpulannya? Berarti 10.000 itu masuknya ilegal. Sedangkan dari negara asalnya itu dikirim ke Indonesia secara resmi. Masuk data mereka, data ekspor mereka. Ini tapi begitu masuk ada mafianya gitu ya Pak? Ya nggak tahu apakah ada mafia atau bagaimana, tapi yang jelas gapnya itu menunjukkan memang itu barang-barang itu 10.000 itu, contoh saya tadi itu masuk secara ilegal dan itu tidak bisa dibantahkan. Baik Pak Danang, ini apa karena memang tadi seperti yang disampaikan, ini apakah karena produk Indonesianya yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk impornya ini yang terlalu banyak membanjiri tanah air? Tapi nanti kita jawab usai jeda berikut, kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Pak Danang, menurut Bapak, seberapa efektifkah nanti ini Satgas bisa menekan peredaran barang-barang impor ilegal? Pertanyaan seberapa efektif nih, repot untuk jawab nih. Tapi pertama kami harus apresiasi lah. Terbentuknya Satgas ini sebuah reaksi cepat dari Kemendak untuk melakukan satu tindakan kuratif ya. Tapi selain dari terbentuknya Satgas yang kita harap benar-benar bisa melakukan satu resolusi dari permasalahan begitu banyaknya barang impor ilegal. Ini mestinya juga sekaligus, ini koreksi loh Mas Bara, Bang Bara, sorry. Ini juga sekaligus menunjukkan begitu banyaknya pemerintah melahirkan satgas-satgas dalam rangka mengatasi berbagai macam masalah. Ini juga menunjukkan sekaligus kelemahan pemerintah karena satgas-satgas itu dibentuk dengan komposisi banyak orang pemerintah di situ, pejabat ex officio yang ada di situ untuk menjadi anggota Satgas. Padahal tupoksi utamanya teman-teman Satgas yang dibentuk di situ kan memang sudah tupoksi perizinan, sudah tupoksi pengawasan, tupoksi pengendalian kan begitu. Tapi dibentuk lagi sebuah Satgas yang akhirnya kemudian menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan secara teknokratis, secara birokratis itu tidak terlalu efektif di dalam konteks pengendalian pengawasan impor.
Nah sekarang kita cari kesalahannya di mana. Jangan hanya sekedar kita blaming ke salah satu lembaga. Kemendak sudah benar kok. Menteri Zulhas saya kira orang yang sangat proaktif gitu. Tapi ada satu kendala juga. Mungkin beliau kurang banyak ngopi sama Pak Agus. Kurang banyak ngopi sama Dirjen Bea Cukai gitu. Loh contoh terbaru kan kita lihat statement Pak Agus ya Bang Bara ya. Disebutkan di situ ada perusahaan manufaktur punya persetujuan impor dari Kemendak 1 juta ton atau 1 juta pieces atau meter nggak ngerti. Tapi pada kenyataannya bisa masuk 4 juta. Nah ini masalahnya ada di kesalahan Mendak atau kesalahan pengawas di pelabuhan kan Bea Cukai. Nah ini yang harus kita cari sehingga yang kita temukan di dalam Satgas nanti ekspektasi dunia usaha pasti melihat hulu-hulu seperti itu. Kita mulai harus berpikir bahwa masalahnya bukan hasil dari Satgas yang dibentuk kecil ad hoc yang meresahkan pedagang itu, saya kira bukan itu. Tapi masalah utamanya adalah bagaimana kementerian berbesar hati mengaudit internalnya. Bagaimana Kemendak menerbitkan PI-nya, apakah ada banyak makelar PI, makelar kuota Bang. Kita kan dengar di mana-mana gitu, tapi tidak pernah sebuah proses audit dilakukan untuk melihat seberapa besar kuota, bagaimana cara kuota itu didapatkan, terus kemudian mengaudit bagaimana Bea Cukai melakukan relaksasi terhadap barang-barang yang sudah terlanjur masuk atau Bea Cukai melakukan pengawasan terhadap kuota yang sudah diberikan izin oleh Kemendak ke situ. Dan kemudian kita harus melihat juga bahwa ada sebuah proses besar yang mestinya kita lakukan dalam konteks hubungan antar lembaga. Bukan hal-hal kecil seperti Satgas Bang Bara, tapi hubungan antar menteri ini loh. Makanya dibikin Satgas biar saling terhubung begitu Mas. Tapi Satgas itu hasilnya contoh Satgas anti pungli dibentuk Pak Presiden. Kurang lebih 5 tahun yang lalu. Hasilnya apa? Pertanyaan untuk kita nih. Ya kan? Anti pungli loh. Ini masalah-masalah yang sangat-sangat mendasar di sektor perizinan investasi. Pungli banyak di investasi. Anda mau urus izin apa? Pungli para oknum birokrat banyak main di situ. Tapi Satgas yang dibentuk itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali heboh di media saja. Nah kita harus melihatnya sebagai sebuah evaluasi. Dulu Satgas-Satgas banyak banget dibentuk. Kita bisa sebutkan puluhan Satgas dibentuk di era Pak Jokowi. Dalam rangka importasi gula rafinasi misalnya. Dalam rangka baja, dalam rangka anti pungli, pelabuhan pada waktu itu juga. Tapi kemudian tidak terlalu menghasilkan sesuatu temuan yang secara transparan diberikan kepada publik. Akhirnya kemudian Satgas itu seperti sebuah tim yang kemudian seperti boneka gitu yang tergantung dikendalikan oleh siapa. Karena temuan-temuan tidak pernah diekspos ke publik. Sama seperti ketika kemarin terkait thrifting Abang. Terkait thrifting, yang menjadi korban penindakan para pedagang, sorry ya nggak boleh sebut thrifting ya, barang bekas impor ilegal gitu. Yang ditindak teman-teman pedagang di situ, tetapi importirnya, gudangnya itu tidak pernah mendapatkan exposure dan kita tidak pernah mendapatkan satu kejadian yang diangkat ke pengadilan, sehingga ya selesai dengan itu, teman-teman akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi tren di pemerintah untuk membentuk Satgas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang sebenarnya sudah di dalam kewenangan masing-masing lembaga itu. Ya itu tadi Pak Jul sama Pak Agus sama Dirjen Bea Cukai mungkin sama Bu Sri Mulyani kurang ngopi Pak. Jadi konteksnya itu nggak pernah dibahas di meja makan oleh mereka. Jadi ujung-ujung aja hilir-hilir aja nih. Baik. Saya mau ke Pak Vicky. Pak Vicky, ini kalau dari Kemenkop sendiri kan sebetulnya cukup terdampak ya dengan peredaran barang-barang impor ilegal ya. Lalu sejauh ini dampaknya seberapa besar sih? Yang pasti besar sekali. Kalau kita bilang sekarang itu UMKM lokal kita ini digempur dari darat, udara, dan perbatasan. Pak Teten, Menteri Koperasi UKM ini sebetulnya sudah berulang kali membunyikan lonceng marah bahaya. Dari mulai 2021 kalau masih ingat viral kasus Mr. Who. Pada saat itu produk dari e-commerce cross border impor itu nyampe ke pelosok-pelosok perumahan ini dengan harga murah sekali, bahkan nyaris gratis pada saat itu. 2022, 2023 TikTok Shop pada saat itu kan kita temukan ternyata belum berizin. Pada saat itu tuh sekarang sudah diakuisisi, sekarang udah ngurusin compliance izinnya lagi ya melalui
proses akuisisi Tokopedia misalnya. Kemudian kita ingat lagi tadi yang barang bekas impor ilegal. Saat ini kita juga lagi memonitor Bang Bara, ada produk, ada event ya, China Expo. Ini udah setahun tuh 5-6 kali. Terakhir tuh di Kemayoran, J-Expo. Itu transaksinya diklaim oleh panitia triliunan. Mereka memprodusen yang kemudian mencari partner lokal untuk memproduksinya di China. Itu udah eventnya 1 minggu, 2 minggu gitu. Ada bulan September ada lagi nih di September depan, Oktober depan ada lagi nih. Jadi itu yang di darat contohnya gitu ya. Terus kita kemudian menyuarakan juga Temu. Ada satu platform yang M2C, manufacture to customer langsung. 80.000 pabrik dari China tuh akan masuk gitu. Akan masuk. Di Amerika udah jadi platform nomor 1 yang terbesar di download. Amazon butuh 11-an tahun untuk mendapatkan 60 juta pengguna. Temu ini hanya dikurang 1 tahun. Di Korea, di Jepang, di ASEAN ini udah mulai. Bahkan di Indonesia belum. Harusnya sama Bang Bara sama Pak Mendag, Pak Zulhas pasti akan dilarang lah. Ini karena kan harusnya dilarang gitu. Toh kita juga sebetulnya sudah melarang melalui Permendag 31 2023 kemarin barang impor cross border dibatasi $100. Jadi artinya ini betul-betul sekarang lagi pukulan tuh untuk UMKM tuh habis-habisan. Baik. Tadi contoh bahwa misalnya dari jumlah pengguna jilbab kerudung ya, pakaian muslim itu data dari World Economic Forum itu tahun 2021 di Indonesia itu transaksinya ada kurang lebih 69 triliun billion US dollar. Artinya setara dengan 111 triliun setahun. 75%-nya itu udah impor. Jadi bayangkan. Kemudian belum lagi kalau dapat laporan di hotline kami, itu setiap hari selalu ada laporan. Kami udah tutup 2 line, 3 line, 1 line, 2 line pabrik UKM itu ada yang 10, ada yang 20. Jadi sebenarnya sekarang tuh udah terdampak habis. Brand-brandnya juga habis karena nggak mampu tadi kompetisi harga. Kami ini kalau UKM bikin brand mesti ngurusin pertama HKI dulu merek. Bikin toko HKI dulu ada registrasi 1,1 juta rupiah. Untuk bikin satu kaos itu dan jualan di toko itu untuk ngurusin hak patennya aja itu sekian rupiah. Belum badan hukum, belum pajak, belum urusan semuanya. Nah ketika di compete dengan barang impor yang murah, udah gak akan bisa. Seperti bertahan. Tidak ada keberpihakan terhadap UMKM yang kita inginkan adalah equal playing field. Tadi disampaikan loncengnya sudah dibunyikan sejak 2021, Betul. Tapi Satgasnya baru dibikin sekarang. Terlambat nggak sih kira-kira ini? Saya rasa gini, 2021 kan terkait dengan e-commerce. Pada saat itu masih Pak Lutfi ya. Pak Lutfi kemudian dilanjutkan Pak Zulhas di 2023 dan revisi Permendag 50 2020 terkait dengan perdagangan elektronik. Ini direvisi di eranya Pak Zulhas. Dan sudah diatur tuh pembatasan tadi harga di impor cross border, tidak boleh ada social commerce. Jadi sosial media yang bertransaksi dilarang gitu. Oke. Dan seterusnya itu sebetulnya ada follow up gitu ya. Nah, tapi memang persoalannya sekarang yang di perbatasan dan yang di darat nih. Putri, itu yang sebenarnya jadi catatan. Baik, Pak Mansuri kayaknya udah mau membalas nih. Iya, saya terharu sebenarnya atau sakit hati sebenarnya. Oke, sakit hatinya Pak Vicky yang ada di dalam saja itu menyatakan bahwa kesulitan. Bagaimana kami di bawah? Baik, sakit hatinya boleh disampaikan usai jeda berikut. Kita akan kembali sesaat lagi. Barang-barang di sana kan kayak barang-barang yang impor gitu kan, terus juga bajunya lucu-lucu juga gitu. Tanggapannya sebenarnya agak sedikit sedih sih ya dengan ada razia kayak gitu, karena ya sebenarnya mematikan juga untuk pedagang-pedagang dan penjual di sana gitu. Akan lebih baik kalau misalnya disosialisasikan gitu kan, maksudnya mungkin mereka kenapa sekarang jadi panik dan jadi yang kayak mikirnya mungkin jadi mungkin mikirnya jadi kemana-mana gitu, karena kan nggak dikasih tahu ya apa sih sebenarnya yang dirazia gitu, apa sih sebenarnya yang nggak dibolehkan untuk dijual di sana gitu. Jadi lebih baik disosialisasikan dari pemerintah. Ya pendapat saya sih sebenarnya nggak apa-apa juga ya, cuman harus dilihat dulu nih dari seginya kayak
Ini kan yang dirazia kan pedagang-pedagang kecil ya. Pertama harusnya disosialisasikan kepada pedagang-pedagang juga yang dikaitkan ya, biar supaya mereka juga nggak terlalu panik juga ketika ada. Ya pemirsa, kita lanjutkan ya mendengarkan curahan hati dari KAPI. Pak Mansuri tadi sakit hati kenapa Pak? Saya kebayang ya 10 tahun yang lalu Pasar Tanah Abang termasuk ITC itu menjadi pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. 15 tahun lalu, 10 tahun yang lalu. Dan sekarang saya harus sedih sampaikan bahwa ada 60% lebih penurunan pendapatan pedagang di Tanah Abang. Untuk gak bayar retribusi untuk hidupan sehari-hari aja kami sangat sulit. Nah, diskusi kita ini kita lihat sendiri bahwa Pak Vicky yang kebetulan di Kementerian Koperasi, Bang Bara di Kemendak, Kementerian Perindustrian, semuanya juga ngeluh. Semuanya juga merasa tidak berdaya gitu. Terus kami bagaimana yang di dalam pemerintahan saja begitu. Kalau semuanya, ini kan kita lihat ya. Katakanlah kenapa pedagang panik. Kita lihat waktu pakaian bekas yang didatangi pedagang. Loh kami itu terima dari distributor. Jadi pola mendapatkan barang itu kami rata-rata dua. Yang pertama kami bisa akses langsung. Katakanlah di Bangkok, di Pratunam katakanlah. Kita bisa akses langsung model yang foto ini sekian biji. Model yang foto ini kami bayar. Soal bagaimana dia mengirimnya ke sini dan bagaimana bernegosiasi dengan bea cukai kami tidak tahu. Pokoknya barang nyampe kita bayar. Begitu juga yang dari China. Karena harganya lebih murah. Itu juga sama. Kita beli dengan gelondongan dan kita bayar. Kami tidak tahu bahwa itu merupakan barang legal atau ilegal. Ini yang membuat kejadian tanggal 18 itu terjadi kepanikan. Karena salah satunya adalah pakaian impor bekas. Waktu itu sempat dibakar rame-rame. Nah sekarang saya agak berpikir kalau dari beberapa kementerian teriak soal barang masuk itu datang ke Indonesia mudah, ilegal. Terus siapa? Penjaga, ujung tombak penjaga barang itu masuk siapa? Jangan-jangan nanti Satgas itu terbentuk untuk mengawasi siapa yang bertugas di pelabuhan atau di bandara. Siapa yang bertugas di situ? Ayo kita awasi bersama-sama. Bener nggak PI-nya 1 juta tapi yang datang 3 juta? Kira-kira begitu. Ya. Nah jangan korbankan pedagang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendorong agar termasuk Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan, mungkin ini bisa disampaikan ke siapa tahu Bapak Presiden melihat. Kalaupun mau menyegah barang impor masuk, produksi dalam negeri harus diperkuat. Percuma juga kalau barang impor itu selama 5 tahun terakhir sudah disuguhkan ke pembeli dan pembeli nyaman dengan barang itu dari Cina karena lebih murah, dari Bangkok dan beberapa negara Asia lainnya karena modelnya kekinian, itu yang disukai pembeli sekarang. Kalau itu dihabisi juga, kami jualan apa? Kalau produksi dalam negerinya tidak diperkuat. Maka salah satu rekomendasi Satgas adalah menurut saya tidak hanya mengawasi bea cukai, tidak hanya mengawasi pihak yang menjaga importasi, tetapi juga harus memberikan rekomendasi untuk memperkuat produksi dalam negeri. Itu kan masalah yang kompleks ya. Dan kalau kita bicara soal competitiveness industri domestik, tentu banyak peran dari lembaga kementerian lain. Itu perlu diskusi yang terpisah dari sekarang. Tapi sekarang kan yang penting kita harus melakukan respons cepat terhadap persoalan yang cukup mendasar ini, yang sangat mendasar, yaitu beredarnya secara masif barang-barang import yang ilegal, bukan yang legal, yang ilegal. Prinsipnya kami setuju Bang Bara. Kita kan mau negara ini berdasarkan rule of law. Iya, tapi pikirkan juga pedagang. Kalau seumpama impor itu dihentikan karena memang kita beberapa. Kita tidak menghentikan impor. Bukan, tetap jalan. Setuju. Setiap hari impor itu kan masuk, barang impor itu masuk ke Indonesia. Yang kita setuju. mau kan
barang-barang import yang ilegal ya, itu kita tidak. Pedagang Kalau import 100% juga setuju. masuk dan itu kita tidak. Pedagang pasar 100% setuju bahwa barang impor ilegal itu harus dihabiskan. Tetapi paling tidak juga harus dipikirkan kalau volumenya kecil, kan kita tidak tahu dari mana barang itu kita dapat. Dari distributor. Distributornya ilegal atau tidak Ya, kan justru kita tidak tahu. that's why kan Satgas ini dibentuk ya. Dan kan di Satgas ini ada wakil-wakil dari 11 kementerian dan lembaga yang relevan terhadap persoalan import ini. Ada dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan yang membawa bea cukai, dan juga ada dari lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Karena soal penegakan hukum ini, penegakan hukum merupakan komponen utama dari kinerja dari Satgas ini, dari scope of work dari Satgas ini. Kita mau kalau kita mendapatkan informasi misalnya ada barang-barang import ilegal yang disimpan di satu warehouse ya oleh seorang importir atau distributor, kemudian kita langsung tindakan. Itu adalah tindakan hukum yang berhak melakukan adalah aparat kepolisian, kan begitu. Langsung misalnya setelah itu dilakukan tuntutan oleh kejaksaan. Iya, tapi seiring sejalan Bang Bara, saya juga ingin mendorong agar produksi dalam negerinya diperbaiki. Tentu, itu tentu. Karena kebetulan Kementerian Keuangan ada tapi di kan dalam, ini rekomendasikan. Kan tanggung jawabnya dan tanggung jawabnya, misinya, otoritasnya kan terbatas. Dan ini kan bersifat ad hoc seperti kata Mas Danang ini betul. Dan jangka waktunya adalah hanya 6 bulan sampai 31 Desember tahun ini. Dan kita harus bergerak cepat. Jadi betul-betul kita ini sangat spesifik misinya, yaitu kita mengidentifikasi kenapa kok Indonesia di pasar Indonesia ini begitu mudah beredarnya barang-barang import legal. Kenapa barang-barang import legal itu begitu mudah untuk masuk? Kita identifikasi semuanya. Nah, tentu saja kita harus jujur satu sama lain. Makanya kita libatkan semua kementerian, lembaga yang relevan, yang punya kaitannya dengan import, yang ada kaitannya dengan perdagangan, yang ada kaitannya dengan pengawasan di perbatasan. Misalnya di Satgas itu juga ada wakil dari Bakamla. Ada juga wakil dari BIN, karena BIN juga punya informasi kan mengenai selama ini orang-orang yang melakukan import secara ilegal. BIN juga ada, dan BIN berbagi informasi itu di Satgas itu. Jadi kita memang bersikap transparan dan jujur. Dan nanti kita juga akan kita sampaikan apa yang kita temukan, apa adanya kita sampaikan kepada publik. Iya, pertanyaan kami gini Bang Bara. Pertanyaan kami begini, mohon maaf Mbak Putri, pertanyaan kami gini. Apakah Satgas ini mau berjanji bahwa jika sudah melakukan upaya-upaya tetapi buntu karena memang mereka memiliki kekuatan cukup besar, lobby dan seterusnya, apakah Satgas tidak akan mengganggu kami sebagai pedagang kecil? Itu aja pertanyaannya. Oh, kami janji. Kami catat itu Pak Bara. Dan janji Menteri Perdagangan sudah langsung mengatakan bahwa target kami adalah bukan pedagang-pedagang, terima kasih. bukan toko-toko, tapi warehouses, gudang-gudang ya yang dimiliki oleh importir. Gudang-gudang dan pintu masuk. Distributor. Pintu masuk impor. Dan pintu masuknya juga nanti kita lihat gitu. Tapi kan ini kan perlu ada langkah-langkah konkret ya. Dalam arti kita harus menunjukkan bahwa Satgas ini bekerja secara real. Kita langsung turun ke lapangan, we hit the ground running. Jadi mudah-mudahan minggu ini akan ada satu pengungkapan ya. Misalnya kita akan, ya saya nggak bisa katakan kapan atau di mana, tapi mudah-mudahan minggu ini akan ada temuan. Sudah ada listnya, tinggal ditindak tinggal begitu kita ya. melakukan action. Oke, baik. Pak Vicky mungkin mau menambahkan. Lanjutin tadi kalau terkait dengan penguatan produk lokal ya, Bang. Jadi sebetulnya ini sudah dilakukan banyak sekali inisiatif. Kita banyak sekali mendengar brand lokal, jenama lokal Indonesia, UKM Indonesia itu bahkan udah go ekspor. Fashion show di banyak panggung fashion dunia gitu ya. Tapi secara skala ekonomi UKM itu pasti punya isu. Untuk bisa mendapatkan harga yang kompetitif itu harus gede dulu. Oleh karenanya barang yang dari luar impor itu karena masif itu akhirnya harganya murah. Tidak ngurusin izin, tidak bayar pajak dan seterusnya. Akhirnya nyaris HPP-nya bisa dibilang nol nih Bang. Itu yang sebenarnya jadi isu. Tadi isunya adalah equal playing field. Pada saat tahun lalu kita berurusan dengan teman-teman pedagang Tanah Abang, kita pertemukan juga untuk substitusi yang tadinya jualan barang bekas impor ilegal untuk disubstitusi ke produk lokal. Kita data, ada produknya jenis kategorinya dan seterusnya. Kita temukan ada kurang lebih 9-15 agregator garment UKM gitu. Ya memang tentunya harganya nggak bisa semurah
barang bekas gitu kan, apalagi impor, apalagi ilegal kan gitu. Tapi ini perlu kita garis bawahi nih Mbak Putri. UKM sekali kena hit, mati, itu nggak bisa mudah untuk bangkit kembali, nggak bisa. Nggak punya cukup modal, nggak punya cukup kekuatan untuk ya. Ini juga yang kita lagi coba address, bagaimana kemudian nanti sistem pinjaman kredit UMKM, nanti ada seliknya, apa kolateralnya, ini juga masih ada isu ya terkait dengan bagaimana mengejar kualitas. Tapi ini diperjuangkan dan ini sudah ada banyak sekali brand-brand lokal yang juara ya. Kita nggak kalah kalau misalnya bisa dibilang sama dengan brand-brand asing. Tapi tentunya tadi harus equal playing field. Oke, baik. Pak Danang, kalau soal fairness, soal izin dan lain-lain sendiri itu gimana kalau dibandingkan dengan impor? Nanti dijawab usai jeda berikut. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Langsung saja Pak Danang, kalau soal keadilan perizinan usaha dalam negeri dengan izin impor kira-kira sebanding nggak ini? Ya, sebenarnya kita harus mengakui ya bahwa kemudahan perizinan berusaha di Indonesia itu udah jauh-jauh lebih baik lah. Kita udah punya online single submission yang diselenggarakan oleh BKPM dan kita udah punya hampir seluruh pemerintah provinsi dan kota itu sudah punya PTSP yang tersalurkan dengan BKPM. Ini udah bagus sebenarnya, tetapi masalahnya adalah untuk mendapatkan izin industri, operasional industri itu masih banyak sekali sektor-sektornya terkait dengan lahan, terkait dengan SLF, sertifikat layak fungsi, terkait dengan standarisasi SNI, macam-macam gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan izin impor ya memang nggak ada apa-apanya. Izin impor itu mungkin cuma 10%, sementara untuk membangun industri punya kepentingan punya 90%, jadi ya tidak sebanding. Maka lebih banyak dunia usaha bergeser menjadi trader karena izin impor tuh jauh lebih mudah. Apalagi setelah direlaksasi ya lewat Permendak 8 ya baru Permendak ini. 8 untuk relaksasi itu ya itu sebuah himbauan kepada kami, kepada Pak Menteri untuk tolonglah dirubah sedikit. Terutama di lampiran itu. Lampiran itu kan membolehkan izin impor untuk pakaian jadi tanpa pertek gitu. Dan di seluruh aturan yang lain dengan pertek nggak apa-apa, yang ini enggak. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengatasi ke depan adalah kemudian kita mesti melakukan satu proses manajemen pemerintahan atau yang agak lebih baik lagi. Ini salah satu yang menarik, Abang. Kementerian Perdagangan itu mitranya Komisi 6 gitu. Kementerian Perindustrian mitranya di Komisi 7. Tadinya di 6. Ya, digeser kan, dirubah kan. Nah, ini menjadi salah satu hambatan besar, barrier dari sistem teknokratis kita sehingga masing-masing kementerian ini tidak bermuara pada mitra yang sama di DPR gitu. Akhirnya kemudian antara menteri tidak saling mengetahui apa orientasi, apa program mereka, tiba-tiba mereka tahu setelah muncul permen misalnya. Setelah muncul permen-perin, permendak misalnya gitu. Ini menjadi sebuah barrier yang sangat luar biasa besar yang akibatnya adalah korban di dunia industri, terutama juga pedagang nanti di ujungnya. Nah, ini yang harus kita pikirkan di kabinet Pak Prabowo nanti untuk mungkin mengevaluasi lagi bagaimana jembatan komunikasi ini bisa lebih erat. Karena masing-masing kementerian memiliki IKU sendiri, indeks kinerja utama sendiri. Beda-beda antara Pak Zul sama Pak Agus, IKU-nya beda. Baik. Tapi kemudian yang menjadi masalah besar adalah masing-masing berlomba untuk menunjukkan kemampuannya, kinerjanya. Boleh dijawab langsung Pak Bara? Satu kalimat lagi. Dan kemudian ke depan mestinya juga pemikiran-pemikiran tensi politik karena biasanya Menteri Perdagangan dari partai politik A, Menteri Perindustrian dari partai politik B, sehingga kompetisinya tidak hanya masalah-masalah IKU tetapi juga kepentingan dalam konteks politik itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan ke depan di kabinet Pak Prabowo nanti untuk menjadikan satu acuan perbaikan ke depan. Baik, Pak Bara silakan dijawab. Tadi kalau soal relaksasi ya Mas Danang, tadi Putri juga mengatakan berkali yang kemudian melahirkan Permendak 8 itu kita harus tahu asal-usulnya. Asal-usulnya kan pada waktu itu pada bulan Mei. Itu ada penumpukan barang-barang. Sekian puluh ribu kontainer di Tanjung Priok dan di pelabuhan di Surabaya yang menjadi perhatian internasional. Kemudian Presiden marah, ya kan, mengumpulkan para menteri
Kebetulan pada waktu itu Menteri kami, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sedang berada di Peru untuk menghadiri pertemuan Menteri Perdagangan APEC. Nah, tapi pada itu diputuskan oleh rapat kabinet, diperintahkan oleh Presiden, barang-barang itu harus keluar malam itu juga. Ya, untuk keluar barang-barang itu secara legal, maka Permendak 36 itu harus dirubah, disusun Permendak baru, disusunlah Permendak yang namanya Permendak 8. Tapi Menteri kami sama sekali tidak ikut dalam proses itu, karena lagi berada di Peru itu dan proses berjalan cepat. Kemudian jam 2 pagi di sana ditelepon oleh Menko Perekonomian yang adalah Menteri Perdagangan ad interim karena Pak Zulkifli Hasan sedang absen di Indonesia kan gitu. Dan dikatakan bahwa ini harus rapat terbatas, kabinet terbatas dan keputusannya barang-barang ini harus keluar segera dan itu perlu ada relaksasi walaupun terbatas ada. Kalau nyangkut kan berarti ada kesalahan prosedur. Ya, Kenapa waktu tidak itu ditolak kesalahannya waktu saja? itu kita identifikasi karena waktu itu PRT-nya tidak keluar. Kan kita kalau menyusun suatu permen itu kan juga mau akomodasi kepentingan ya juga aspirasi dari kementerian-kementerian yang lain terkait. Waktu itu memang di Permen 36 itu komoditi yang 7 itu ya ada requirement, ada ketentuan untuk mendapatkan pertek sebelum persetujuan import itu di. Tapi dunia usaha tidak melihatnya begitu Bang. Ya, tapi pada waktu lihatnya itu, ada situasi urgensi apa, ketermendesakan apa sehingga Pak Sehingga harus Menteri diloloskan, harus masuk. Kenapa tidak? Iya, waktu itu untuk melihat diputuskan secara detail oleh masalah rapat kabinet karena ada penumpukan kontainer yang banyak sekali itu. Ya, stuck kan di Tanjung Priok dan di Surabaya tidak bisa keluar. Karena perteknya belum keluar. Ya, kemudian diputuskan itu harus keluar karena itu menjadi embarrassment, suatu memalukan Indonesia di mata dunia internasional. Sehingga diputuskan dan didesak juga oleh menteri-menteri pada waktu itu yang hadir di rapat kabinet bahwa ini harus keluar sekarang juga. Ini masalahnya sekarang sehingga kita terbatas. menteri kami sama sekali tidak ikut proses itu. Baik, terima kasih. Waktu kita terbatas, kita sudah habis segmennya. 3 jam nih diskusi ini. Tapi yang pastinya kita tunggu ya bagaimana kemudian pencapaian. Semoga Satgas ini bisa ya menekan peredaran barang-barang impor ilegal. Tapi yang penting tadi menarik ya, ada catatannya selain mengawasi barang-barang impor ilegal juga penting pemerintah untuk mendorong produksi dari usaha Indonesia. Betul. Bisa bersaing dengan barang-barang impor. Indonesia itu bisa bersaing dengan barang-barang impor. Baik, kita doakan. Terutama garmen dan tekstil. Oh, kenapa lanjut ini Bapak? Oke, mohon maaf waktu kita terbatas. Baik Pak Danang, mohon maaf waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Pak Mansuri, Pak Danang, Pak Bara, Pak Vicky, Pak Dion, dan juga teman-teman adik-adik yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih pemirsa, saya Putri Windasari pamit. Sampai jumpa.